Ustadz Muhammad Yahya yang kami hormati, mengenai Syaitil Istighfar ya. Itu terkadang kami di waktu sholat itu saya masukkan di dalam doa, dan kami selaku kadang kalau kami jadi imam itu di dalam Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani itu apa harus diganti khalaqtana atau khalaqtani saja nggak apa-apa atau gimana? Terima kasih, kiranya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama berkenaan dengan Sayyidul Istighfar ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika bidzanbi a'udzu bika min syarri ma sana'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bidzanbi abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidzanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Berkenaan dengan Sayyidul Istighfar, ketika ada seseorang memasukkan Sayyidul Istighfar di dalam sholatnya, ya memangnya boleh Pak Ustadz. Sebelum pertanyaan tak jelaskan dulu ya. Jadi sholat itu isinya adalah doa. Ketika dalam sujud dia dianjurkan untuk memperbanyak doa. Seorang makmum ya, yang menunggu selesainya bacaannya imam di dalam sholat sirriyah, katakanlah ya, sholat yang tidak keras, maka dia disunahkan untuk membaca juga. Tapi di dalam posisi yang seperti sujud ya, maka seseorang juga disunahkan untuk berdoa. Tetapi ingat, jangan berdoa dengan doa bahasa kalian. Harus dengan doa-doa yang ma'thur, doa yang diriwayatkan oleh sahabat, oleh baginda Nabi, atau oleh solihin, ulama solihin. Tapi jangan doa dengan bahasa kita, karena kita sedang sholat ya. Syekh Bishrul Karim membahas itu tidak cukup, bisa membatalkan sholatnya. Doa dengan bahasa kita kalau sedang di dalam sholat. Kalau tidak di dalam sholat, mau doa dengan bahasa apapun boleh, tidak ada larangan, tidak boleh. Para ulama di dalam kitab fikih, terutama di dalam bab sholat, yaitu ketika membahas doa kunut, biasanya begitu. Kitab apapun itu bisa dicek ketika sedang membahas bab kunut. Sholat subuh kan ada kunutnya ya. Mau kitab Fathul Mu'in, mau kitab Fathul Wahhab, mau kitab Minhajut Talibin, mau kitab nopo kemawon ya. Kurang lebihnya di situ. Membahas etika berdoa ketika dia seorang imam ya. Ketika dia seorang imam, maka dianjurkan berdoanya dengan sigot jamak. Bahkan bisa makruh kalau tidak dengan sigot jamak. Kalau doanya Allahumma hdina, dia imam, maka pakai Allahumma hdina sigot jamak. Ya, itu memang dinas sharih oleh ulama. Kalau doanya Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait, pakai jamak semuanya. Kalau dia adalah imam. Tapi kalau yang selain itu, maka kita lihat ada perbedaan pendapat antara Imam Romli dan Imam Ibnu Hajar. Kalau doa yang kuarit dari Rasulullah dengan segot ifrad, segotnya mufrad, maka tidak apa-apa dengan mufrad. Paham ya? Kalau doa yang memang datang dari Rasulullah dengan lafaz yang mufrad, ya kan? Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, mufrad, maka tidak masalah, tetap dilakukan dengan sigot mufrad. Kalaupun itu adalah doa. Lah istighfar itu senajan mengandung doa, tetapi itu tidak disebut doa. Paham maksud saya, Bapak? Kalau Allah mahdina namanya doa kunut, tapi kalau istighfar ya istighfar. Terus betul. Senajan pasti mengandung doa memohon ampunan, tapi ya segotnya biasanya tetap, atau dia tidak disebut namanya, tidak disebut doa, namanya tidak disebut doa tapi istighfar. Satu kritisan yang pertama begitu. Jadi
yang dianjurkan untuk dibaca dengan sigot jamak adalah satu doa. Yang kedua, itu pun kalau Rasulullah di dalam Qawarid datang dari Rasulullah sigotnya mufrad, kemudian walaupun dia menjadi imam tetap dengan sigot mufrad karena ikuti Rasulullah, itu pun tidak masalah. Ada dua batasan, ada dua garis merah. Satu itu doa, dua kalau datang dari Rasulullah sigot mufrad, disigot mufradkan tetap tidak bermasalah. Astaghfirullah sayyidul istighfar, walaupun di situ mengandung doa, tetapi tidak momennya itu sedang berdoa untuk jamaahnya. Laras betul. Lebih cocok untuk doa untuk dirinya sendiri, walaupun dia imam, ya kan? Allahumma anta rabbi khalaqtani wa ana abduka wa ana ahdika. Ya kalau kamu mau khalaqtana nanti secara grammar Arab dijamakkan semua. Allahumma anta rabbi. Jamakkan semua. Ya Allah anta rabbuna. Enggak cukup khalaqtana tok yang diganti. Semuanya diganti semua. Allahumma anta rabbuna jadi diganti. Khalaqtani jadi khalaqtana. Allahumma anta rabbuna khalaqtana jadinya begitu, ya kan? La ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka, bukan wa ana abduka. Diganti semua jadinya. Ya, enggak jadi sayyidul istighfar jadinya. Istighfar panjenengan jadinya. Laras mboten. Jadi tetap kalau masalah istighfar ada yang membaca di dalam sujudnya, saya lebih cocok dibaca tetap sigot aslinya. Kalau dirubah secara grammar Arabnya biar ada kecocokan, ada keseimbangan, ya dirubah semua. Allahumma anta rabbuna jadinya. Allahumma anta rabbi jadi anta rabbuna. Ya kan? Terus apa lagi? La ilaha illa anta khalaqtani jadi khalaqtana. Wa ana abduka jadinya wa nahnu ibaduka. Wa ana ala ahdika jadinya wa nahnu ala uhudika. Ya, rusak kabeh, Pak. Beda semua dari sigot aslinya. Nanti sirnya ikut hilang gimana? Jadi kalau saya pribadi lebih cenderung tidak dirubah kalau yang istighfar. Ikut aslinya. Bahkan kalaupun itu doa yang original pun fuqaha masih mengatakan kalau datangnya dari Rasulullah sigotnya mufrad, dibaca mufrad pun tidak disebut munafik, tidak apa-apa. Tidak dilarang oleh fuqaha. Tapi kalau kunut itu ada nas sharih dari fuqaha, kalau dia imam jangan sampai dimufradkan. Itu memang ada nasnya di kitab fikih apapun. Nah, kalau doa yang lain selain kunut, ya, kalau memang Rasulullah sigotnya ada mufrad, yang qawaridnya dari Rasulullah sigot mufrad, maka seorang tersebut boleh milih pakai sigot mufrad boleh, pakai tidak boleh. Tapi kalau sayyidul istighfar, saya rasa dia walaupun mengandung doa tidak sedang momen berdoa untuk jamaah. Ngoten nggih. Jadi saya lebih cenderung tetap dipandang mufrad. Ya, yang pengen lihat nasnya bisa dicek di kitab fikih apapun, di kitab salat tentang kunut. Di situ membahas masalah menggunakan sigot mufrad dan sigot jamak, bagaimana pembahasan fuqaha di situ diterangkan secara detail. Ya. Dari redaksi hadis yang baru saja kita kaji, ya. Berarti pagi dan sore. Karena di sini diterangkan siapa orang siang hari membaca istighfar, kemudian sebelum masuk sore ajalnya habis, maka dia min ahlil jannah. Berarti untuk antisipasi agar kita selalu min ahlil jannah, matahari terbit kita baca, matahari tenggelam kita baca. Pagi kita baca, sore, malam, menjelang malam juga kita baca. Berarti kan sebagai benteng kita agar senantiasa 24 jam kita selalu min ahlil jannah. Jadi seperti tiket, ya. Tiket tersebut masa aktifnya 12 jam dari hadis ini, ya. Jadi kalau kita pengen punya tiket surga yang mana masa aktifnya 12 jam tadi, cukup mengucapkan sayyidul istighfar. Pagi, ya, matahari terbit masuk waktu pagi, kita harus beli tiketnya untuk jaga-jaga. Matahari terbenam masuk maghrib, kita juga harus beli tiketnya dengan mengucapkan sayyidul istighfar untuk sebagai tiketnya sampai 12 jam ke belakang. Enak sekali Rasulullah memberikan tuntunan kepada kita. Ya. Pertanyaan selanjutnya, seumpama ada umat banyak istighfarnya tapi juga banyak maksiatnya, katanya. Jadi selagi dia beristighfar itu dikatakan baik. Selagi dia itu tidak beristighfar, selagi dia itu bermaksiat, tentu itu adalah tidak baik. Syarat istighfar itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi dikatakan oleh ulama, harus sudah tidak lagi mengerjakan kemaksiatan yang dia istighfari.
baru istighfarnya diterima. Tapi kalau dia istighfar sementara dosa yang dia istighfari tetap jalan, itu ulama mengatakan at-tala'ub, main-main sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, gimana ini? Gimana ini? Hah? Ya? Ya yaqulu bi afahim ma laysa fi qulubihim. Ya, dia beristighfar tapi dosa tetap jalan. Tapi begini Pak, mungkin pertanyaannya kita perluas, Pak Ustadz. Ada orang itu ya istighfarnya jalan, tapi maksiatnya juga banyak. Cuma beda dengan maksiat yang dia istighfari. Ghibah ya iya, nyakitin orang ya iya, ya dan lain-lain lah. Artinya maksiatnya beda-beda. Istighfar dia dengan, katakanlah dia habis mencuri, dia istighfar dengan pencurian tersebut dan sudah tidak mencuri lagi. Tapi dia masih maksiat yang lain. Katakanlah ghibah, katakanlah menyakiti tetangga. Nah, kalau itu bagus, masih bagus. Bukan bagus berarti saya menganjurkan begitu. Itu masih dalam kategori istighfar yang diterima. Jadi taubatnya dia tidak terhapus dengan dosa yang dilakukan olehnya setelah dia bertaubat. Tidak. Mau ulama mengatakan kalau dia beristighfar dengan sebuah dosa sementara dosa yang sedang dia istighfari tetap berjalan, itu namanya tala'ub, main-main sama Allah. Nah ini kan kalau yang seperti ini saya kira mudah-mudahan kita diselamatkan, nggak ada yang seperti itulah, itu sudah kebangetan. Mungkin yang ada itu begini Pak, orang satu sisi dia beristighfar, satu sisi maksiat macam-macam, itu mungkin begitu. Karena orang zaman sekarang itu sulit sekali terhindar dari maksiat. Coba saja kita pulang kita jalan dari rumah sini ke jalan sana, maksiat nggak ukuran banyaknya, ya terutama jaga mata. Orang kita itu, ya kan? Ya itu seperti tadi, ya seperti tadi. Ya. Itu tak rinci begini Pak, tak rinci begini, tak kerucutkan pertanyaannya atau jawabannya. Kalau dia beristighfar akan sebuah dosa, sementara dosa yang dia istighfari tetap jalan, itu namanya tala'ub, main-main dengan Allah. Satu, ya. Tapi kalau dia beristighfar dengan dosa tersebut, berhenti dosanya, tapi tidak lepas dari macam-macam dosa yang lain, itu dosa yang baru tidak menghapus taubatnya yang sebelumnya. Paham J? Paham maksudnya belum? Yang kedua begini, yang pertama, kalau dia istighfar dengan sebuah dosa, yang mana dosa yang sedang dia istighfari tetap jalan, namanya main-main dengan Allah. Tapi kalau dia orang rajin beristighfar, dalam satu sisi dosa macam-macam juga tetap banyak, tapi bukan dosa yang dia istighfar ya, dosa macam-macam tetap banyak, namanya orang biasa. Ini tetap bagus. Dosa yang baru tidak menghapus taubat atau istighfarnya yang sudah dia lakukan. Ngoten nggih? Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah mengatakan, "Ya ibna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali." Wahai anak Adam, engkau selama mau berdoa kepadaku memohon ampunan, selama berharap kepadaku akan aku ampuni, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Saya akan memberikan ampunan kepadamu atas semua dosa-dosamu dan aku tidak peduli. Ini angin segar buat pertanyaan tadi. Ya, ini sudut pandang jawaban ketiga. Jawaban pertama tadi ya, itu adalah perkataan kebanyakan ulama. Apa jawaban pertama? Kalau dia beristighfar, sementara dosa yang dia istighfari tetap jalan, itu adalah main-main dengan Allah. Ini perkataan ulama. Jawaban yang kedua, ini juga perkataan ulama. Apabila ada seorang beristighfar, bertaubat, dalam satu sisi dia juga masih punya banyak maksiat lain, maka maksiatnya yang baru tidak menghapus taubatnya yang sudah dia kerjakan. Tidak, tetap diterima oleh Allah. Maksiat yang baru butuh taubat baru. Jawaban yang kedua. Jawaban yang ketiga, dalam sebuah hadis dikatakan, wahai anak Adam, jikalau engkau masih berdoa kepada Allah, selama engkau masih berharap kepada Allah akan ampunan Allah, ghafartu laka
ala ma kana minka wala ubali. Aku akan memberikan ampunan kepadamu atas dosa-dosa yang pernah menimpamu, wala ubali, dan aku tidak peduli seberapa banyak itu. Nah, niki rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya ibna Adam, law balaghat dunubuka ananas sama tumastaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, andai dosamu itu penuh sepenuh dunia ini, ananas sama awan di langitan, setinggi sepenuh, sampai tumpuk sampai setinggi awan di langitan. Artinya sepenuh ma bainas sama wal ard, sepenuh ruang yang ada ini antara bumi dengan langit. Dosamu sepenuh bumi dengan langit. Apa katanya Rasulullah? Tsummastaghfartani, kemudian engkau meminta ampun kepadaku. Ini hadis qudsi, kepadakunya kepada Allah. Ghafartu laka wala ubali. Allah akan memberi ampunan dan tidak peduli seberapa banyak itu dosa. Betul nggih? Ya ibna Adam, itu yang kedua. Yang ketiga, ya ibna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khotoya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, jikalau engkau datang kepada Allah dengan sepenuh bumi dosa, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian engkau datang kembali kepadaku tanpa menyekutukanku, kata Allah Subhanahu wa taala, la ataituka biqurabiha maghfiratan, maka aku akan memberimu sepenuh bumi juga ampunan atas dosamu. Oke. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Saya kira ini jawaban yang luar biasa bagi orang yang sedang diuji di dalam keadaan yang mungkin seperti kita semua banyak dosanya pastinya. Makanya ini adalah sebuah hadis qudsi yang mudah-mudahan bisa menumbuhkan semangat kita agar terus berdoa, beristighfar kepada Allah, seperti apapun dosanya tetap istighfar sebanyak-banyaknya. Makatan kemauan ya, sudah 3 pertanyaan, saya kira cukup. Walafu minkum. Apalah, satu lagi ya betul. Ya, moga-moga. Ini pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir untuk malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membaca Sayyidul Ightifar dengan cara seperti ini. Nanti saya tanyakan kepada Ustadz apakah mencukupi untuk tiket 12 jam siang dan malam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sonatu abu ulangka binikmatika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini cukup, lagunya cukup terkenal Ustaz. Apakah dengan cara dilakukan seperti ini pagi dan sore apakah mencukupi? Terus cara membacanya itu misalnya kita saling aktivitas ya, misalkan sambil nyari rumput Allahumma anta rabbi, itu gimana kan? Ya monggo. Barangkali sambil nyari rumput. Pertanyaan selanjutnya ya, masalah Sayyidul Ightifar dengan dilakukan seperti itu ya, apakah memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat? Memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat itu kan selama segotnya tidak salah, selama segotnya benar, yaitu lah segot Sayyidul Ightifar. Paham ya? Dan juga lagu tadi yang saya dengarkan tidak lagu yang tidak pantas, tapi lagu yang masih dalam batas kepantasan di dalam beristighfar. Artinya lagu yang tidak hura-hura nemen ya. Ini kan sedang
merendahkan diri kepada Allah. Tadi lagu juga sedang tidak lalai, artinya lagu juga lagu nada rendah, katanya. Yang paling poin, jadi kalau dari segi lagu, selama segot-segotnya, ya, kalimat-kalimatnya, ketika illa ya jangan ilah, tapi illa, karena kalau illa itu maknanya kepada, kalau illa itu kecuali. Ya, paling yang poinnya di situ saya tekankan poin-poinnya. Lagunya tidak saya permasalahkan selama segotnya benar, itu adalah sayyidul istighfar, ya. Juga nadanya nada tawadhu tadi ya, tidak nada sedang tinggi, tidak. Karena orang beristighfar kepada Allah harusnya kan tawadhu. Nah, itu lagunya juga nada tawadhu. Tapi jangan seiring berkembangnya zaman nanti dikasih gitar, jangan. Ya, gitarnya yang nggak boleh. Alatul malahinya yang betul angsal, ya. Jangan seiring berkembangnya zaman terus dilakukan, dikasih alatul malahi, nggak boleh alatul malahinya. Jadi sama kamu mencampur adukkan pertanyaan yang pertama tadi. Sementara beristighfar, sementara bermaksiat. Masalah ada sedang aktivitas, kemudian ada orang sedang beraktivitas, ya, kemudian dia beristighfar kepada Allah, itu sama sekali tidak ada larangan atau perpantangan, ya. Justru itu dianjurkan kita itu setiap waktunya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak putus walaupun sedang beraktivitas, ya. Walaupun sedang beraktivitas, masalah istighfar itu, ya. Cuma paling tadi saya katakan, ya, kalau ketika imam sedang khutbah, maka ketika duduk di antara dua khutbah itu kan diam, ya. Maka para pendengar, para hadirin membaca sayyidul istighfar. Ulama mengatakan begitu. Kalau khotibnya membaca surat Al-Ikhlas. Kadang kita membaca sayyidul istighfar belum selesai, imam sudah selesai. Jangan heran, memang surat Al-Ikhlas lebih pendek daripada sayyidul istighfar. Ya? Kadang kita protes, Pak Ustadz, jangan-jangan itu imamnya nggak mengamalkan anjuran ulama kesunahannya, duduk di antara dua sujud tidak membaca surat Al-Ikhlas. Enggak begitu. Ternyata faktanya tak teliti, sayyidul istighfar memang lebih panjang. Ketika kita sedang membaca sayyidul istighfar, Ikhlas itu memang lebih selesai duluan surat Al-Ikhlas. Apalagi sudah fase kan. Ya, makanya ya. Jadi saya kira cukup sesi tanya jawab pada malam hari ini. Apabila ada sabku lisan atau kurang sopan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.